Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarpiani. Kali ini tema kita adalah fungsi organ tubuh manusia dan hewan. Baiklah, kita akan masuk materi sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Tak hanya itu, sistem organ ini juga berfungsi untuk mengeluarkan zat beracun dan sisa makanan melalui fase atau tinea. Sistem pencernaan manusia berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Keduanya diperlukan untuk proses metabolisme, perbaikan sel dan jaringan tubuh, serta aktivitas sehari-hari seperti bergerak, bernafas, belajar, dan bekerja. Alat pencernaan manusia. Yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan manusia dimulai dari waktu makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil oleh gigi sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah juga berperan dalam mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit oleh gigi dan mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Yang kedua, kerongkongan. Makanan dan minuman yang ditelan akan melewati kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi untuk menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Yang ketiga, lambung. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Selain mencerna makanan, lambung juga akan membuang mikroorganisme yang mungkin terdapat pada makanan dan minuman. Di dalam lambung, makanan akan dibuat menjadi cairan pekat dan atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong ke usus halus. Yang keempat, pankreas. Tak hanya berfungsi untuk menghasilkan insulin, pankreas juga berfungsi menghasilkan enzim pencernaan. Enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Yang kelima, kandungan empedu. Hati akan menghasilkan cairan empedu, kemudian menyimpannya di dalam kandungan empedu. Cairan ini berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Yang keenam, usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta di dalam lambung akan didorong ke usus halus. Usus halus sendiri terbagi atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan ileum atau bagian terakhir dari usus halus. Ketiga bagian usus halus ini memiliki tugas masing-masing dalam memproses makanan. Yang ketujuh, usus besar. Setelah diolah menjadi berbagai nutrisi dan terserap oleh tubuh, makanan yang sudah dicampur, yang sudah dicerna dan akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja.
Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya sudah dikeluarkan melalui anus, akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Penyakit pada alat pencernaan. Yang pertama, MA. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual. Penyakit MA disebabkan oleh kebiasaan makan yang tidak teratur. Jika kita tidak makan pada saat lapar, lambung akan menjadi kosong. Akibatnya, asam lambung yang dihasilkan untuk mencerna makanan melukai lambung. Yang kedua, apendisitis atau radang umbai cacing. Radang pada umbai cacing ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah dan biasanya disertai demam. Umbai cacing adalah tonjolan kecil pada usus buntu. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang masuk ke appendix dan membusuk. Pembusukan makanan di appendix tersebut dapat menyebabkan radang. Yang ketiga, disentri. Penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Yang keempat, sembelit. Gejala penyakit sembelit yaitu buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang bersehat. Cara merawat alat pencernaan. Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan seimbang. Yang kedua, menjaga kesehatan alat-alat makanan dan bahan makanan. Yang ketiga, minum air putih dalam jumlah yang cukup. 4. Makan secara teratur. 5. Menjaga kebersihan gigi, mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. 6. Menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. 7. Mengurangi makanan yang mengandung banyak gula, misalnya permen dan coklat. 8. Mencuci tangan sebelum makan. 9. Biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna lambung. 10. Mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.